Kalau kita punya produk, ya, kita juga sama halnya seperti misalkan seorang dai, Iya. ya. Jangan berharap dia untuk bisa langsung ngaji. Jangan berharap dia kalau akhwat misalkan untuk bisa langsung pakai Langsung jilbab, hijab, oke. ya kan? Nah, begitu juga ketika kita jualan, jangan berharap produk kita langsung laku, ya kan? Jadi, ketika kita memakai media tersebut, ya tujuannya adalah dalam rangka menggali need. Need itu kebutuhan. Oke. Ya, kebutuhan dia apa? Mungkin kurang tepat dalam memilih ceruk pasar. Oke. Ya kan? Bisa jadi si dai itu sebetulnya tidak cocok di daerah tersebut, gitu loh. Ya kan? Gimana orang akan tertarik dengan dakwah kita, dengan ajakan kita? Lah, kalau dia tidak dibangun bahwasannya ada kita, gitu loh. Kasih sadar dulu dong begitu. Baru dia tertarik. Kan gitu, gitu kan? Acara ini disponsori oleh شوقا إليه لست أرجو سواه شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاه وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bahagia rasanya saya Abdullah Said menyapa Anda kembali di Muslim Youth Podcast. Pastinya episode kali ini menyuguhkan tamu dan narasumber terbaru untuk Anda semua. Semoga Anda sehat walafiat bersama keluarga. Dan tamu saya pada edisi kali ini datang dari Pulau Jawa. Ada Ustadz Sopyan Bagher sudah hadir bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini jauh-jauh dari Jawa, tepatnya di Cibinong, Ustadz ya? Cibinong, Bogor. Oke, Ustadz, karena Ustadz berada di Makassar, saya mau bertanya kabar Boleh, dengan boleh, bahasa Makassar, agak karebo, Ustadz. Waduh, gak bisa jawab saya. Belum nguasain nih, baru sehari ini. Waduh, sehari. Baru Agak kareba, apa kabar? Apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah, keluarga sehat-sehat, Ustadz. Iya. Nah itu sudah dapat ya. Iya-nya sudah dapat orang Makassar. Oke, tadi di briefing pernah ke Makassar tapi sudah lama, tahun berapa, Ustaz? Iya, 15-an tahun lalu lah. 15 tahun lalu. Iya, waktu masih aktif di advertising agency sering ngunjungin Makassar, diundang oleh media-media gitu loh. Dulu 15-an tahun lalu Makassar belum seperti ini kayaknya Iya, ya. saya juga kaget kemarin pas turun di bandara, Masya Allah, bandaranya keren banget. Masya Allah. Oke, Ustadz Sopyan Bagher. Tadi Bagher ini dari bahasa Sunda. Artinya Bagher tuh baik. baik. Masya Allah. Oke, pemirsa, tamu saya ini adalah seorang praktisi advertising dan marketing komunikasi. Sudah melanglang buana kemana-mana, sudah banyak klien yang ditangani selama 25 tahun. Betul. Allah 25 Akbar. tahun. Tidak bosan saat 25 tahun di marketing advertising. Iya, gimana memang fashionnya. Gitu. Jadi fashionnya awalnya sih dulu justru kan aktif di organisasi apa ya sering inilah dakwah ngajar-ngajar gitu ya. Terus ketika saya terjerumus ke dunia advertising, kok yang dilakukan ini kok seperti apa ya, bagian dari marketing gitu loh, ya kan, ilmu marketing. Saya kok ini relate gitu ya dengan ilmu dakwah, fikih dakwah gitu kan. Kalau fikih dakwah kan, dakwah itu kan bagaimana seni mempengaruhi orang. Seni kan? mempengaruhi. Ya kan? Itu terjerumus atau dijerumuskan? Terjerumus lah dulu. Terjerumus ya kan? sendiri. Iya, ternyata marketing kan itu marketing art, seni juga. Iya, seni atau strategi bagaimana mempengaruhi orang untuk membeli produk kita gitu loh. Oke, Ya kan? ditahan dulu Ustaz. Oke, pemirsa, untuk episode kali ini yang akan kita bahas ini, kita akan banyak mengambil ilmu, edukasi, insightful dari beliau tentang
seorang muslim kalau sudah baik dia gimana sih cara memarketingkannya? Apakah ilmu marketing ini hanya untuk para marketer saja atau sales saja atau hanya yang berkecimpung di dunia produk-produk UMKM dan sebagainya? Atau seorang muslim juga harus mempelajari ilmu ini? Nah, ini yang akan kita dapatkan dari beliau. Oke, Ustaz. Seorang muslim, ya kita tahu muslim dia akan terbaik kata Rasulullah kalau dia bermanfaat untuk orang lain. Betul. Khairukum Khairin nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik itu ya yang terbaik untuk orang lain. Nah, Coba mungkin Ustaz bisa di-sharing ilmu marketing itu seperti apa dia? iya, saya terinspirasi tadi dari khairun nas anfa'uhum linnas. Oke. Ya kan? Nah, untuk bermanfaat bagi orang lain itu kan perlu strategi. Oh, jembatannya. Iya kan? Itu udah masuk sebetulnya marketingnya gitu ya kan. Siap. Bagaimana kita agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain ya kan. Nah, tentunya bisa dengan dua cara. Apakah kita perlu bantuan media itu bisa orang lain ya kan, atau kita sendiri yang melakukan gitu. Artinya kita sendiri bisa memarketingi diri kita sendiri. Yang penting pede, jangan malu. Iya gitu ya. Karena setiap orang ya punya potensi. Ya. Ukuran setiap orang ada potensi itu apa, Ustaz? Nah, ukuran seorang punya potensi itu adalah ketika setiap orang itu bisa melihat kelebihan dan kekurangannya. Bukan kelebihan kekurangan orang lain pasti. Biasanya begitu. Iya. Lebih fokus kekurangan orang lain. Iya, kita pandainya melihat orang lain kan, gitu. Kurang tidak melihat potensi apa yang ada dalam diri kita gitu. Ya seorang muslim kita lihat, ketika kita mau berdakwah, ya kan, kita lihat potensi apa yang ada, yang kelebihan apa, yang keunggulan apa yang ada dalam diri kita. Kemudian apa kekurangan? Karena ternyata setiap kelebihan ataupun kekurangan itu bisa dibungkus gitu. Ya. Berarti ini ada juga ilmu pembungkusan kayaknya. Kalau dalam teori marketing bisa di package gitu loh, packaging, dikemas, ya kan. Tergantung kemasannya. Contohnya misalkan ya, ini kalau kita lihat ya, misalkan seorang selebritis, apakah seorang selebritis itu orang-orang yang istilahnya, ya ini maaf ya, kalau kita bicara fisik, apakah orang yang cakap semua? Kan tidak gitu loh. Ya kan? Orang yang banyak kekurangannya saja bisa menjadi terkenal, bisa mendatangkan income gitu loh, ya kan? Siap. Bisa menjadi sumber capital ternyata kekurangannya gitu. Masya Allah. Nah, begitu juga dengan seorang muslim, kita lihat ya kan, apa kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Ini kayaknya perlu tahanus atau tidak usah, perlu diam-diam baik di kamar ya. Dicoret saya kelebihannya apa, kekurangannya apa, atau perlu bantuan orang mungkin. Coba antum kasih tahu saya apa kekuranganku. Perlu begitu, Ustaz? Iya, kalau istilahnya kalau perlu media kan ada harus ada cost ya. Atau harus ada sesuatu yang kita keluarkan gitu kan. Pemirsa, ini bahasa marketing ya, minta tolong yang belum paham silahkan komen. Cost ini maksudnya biaya gitu kan. Bukan cost tempat tinggal. Silahkan dilanjut gitu. Nah, contohnya misalkan seorang dai ya, seorang dai. Saya ke belakang dulu deh. Kenapa saya tertarik dengan ilmu marketing gitu ya? Siap. Tiba-tiba saya terjerumus kepada dunia marketing. Terjerumus ke hal yang baik. Sampai 25 tahun gitu 25 tahun. Ternyata ilmu marketing ini bisa diterapkan objeknya apa saja. Semua objek, semua subjek itu bisa dimarketingi gitu loh. Ternyata ketika saya relate ke ilmu dakwah gitu kan itu tadi yang saya bilang, fikih dakwah itu kan seni bagaimana mempengaruhi orang. Seni mempengaruhi orang. Ya kan, untuk kita dakwahi supaya dia orang tersebut mengikuti kita. Nah, begitu juga marketing adalah bagaimana seni mempengaruhi orang, strategi mempengaruhi orang agar orang itu mau mengikuti apa yang kita katakan gitu kan. Itu kan prinsipnya sama gitu. Dan ternyata ya di dalam Al-Qur'an dikatakan waman ahsanu qawla mimman da'a
ya kan? Ilallah. Ilallah. Siapa yang paling baik perkataan ini selain seorang yang menyeru? Orang yang menyeru itu kan Dai. dai. Orang yang berdakwah itu kan disebut dai. Betul. Gitu loh. Nah, orang yang memarketingin apapun itu disebutnya marketer. Oke. Iya kan? Ustadz, bicara dengan Ustadz berarti ini kayak marketer religi nih ya. Oke. Artinya orang-orang yang bergelut dalam dunia religi gitu ya, itu jangan a priori terhadap marketing gitu Oh, loh. siap, Ya kan? siap. Kan bagaimana everyone is marketer. Everyone is marketer. Bagaimana setiap diri kita bisa menjadi marketer. Kayaknya bagusnya jadi program lembaga atau program Indonesia nih, Iya, Ustadz. kan sama. Oke. Setiap orang adalah al-Islamu huwa dinud dakwah. Betul. Ya kan? Islam itu agama dakwah, dan yang berdakwah disebut dai. Ya kan? Nah, itu sangat relate banget gitu loh. Ya kan? Masya Allah. Dan ini mungkin salah satu rahasia kenapa Rasulullah banyak pengikutnya. Nah, Ini membangun marketing. Ustadz lebih spesifik ke markom ya? Marketing komunikasi. Kalau kita bicara marketing komunikasi, artinya bagaimana kita membuat sebuah strategi yang berhubungan dengan komunikasi. Oke. Gitu. Ya, jadi mengemas komunikasi ya agar ya komunikasi yang kita sampaikan. Nah, ini parameter komunikasi itu 2. Ya, efektif dan efisien. Efektif, efisien. Nah, bagaimana komunikasi yang kita sampaikan ke target audiens itu efektif. Tepat sasaran. Efektif itu bisa dikatakan tepat sasaran, tidak terlalu bertele-tele, gitu loh, ya kan? Sekali yang disampaikan aja audiens ngerti maksud kita, gitu loh, ya kan? Iya. Kemudian tepat waktunya juga. Nah, itu parameter yang pertama, efektif. Parameter yang kedua adalah efisien. Efisien. Efisien ini effortnya, artinya tenaga usaha yang dikeluarkan atau nilai atau biaya yang dikeluarkan itu tidak perlu besar, gitu ya. Sudah efektif terus efisien. Contohnya misalkan yang disebut efisien itu contohnya kayak gimana sih? Kita mau ngadain hajatan atau undangan, melakukan event. Kenapa ngundang si A yang misalkan di Pulau Jawa harus pakai titipan paket gitu ya? Nah, padahal bisa lebih efisien loh. Orang tersebut mau kok nerima hanya dengan proses pengiriman lewat digital gitu loh. Nah, itu yang disebut dengan efisien gitu loh. Ya, jadi bagaimana membuat sebuah strategi ketika ada sebuah produk, yuk kita buat produk ini bagaimana agar bisa efektif nyampe di audiens dan bisa efisien biayanya. Kadang kan kelemahan kita itu kadang-kadang ya itu semuanya baik UMKM atau apapun itu masalah biaya. Takut biaya keluar besar. Berharap yang datang besar juga. Betul. Padahal tidak semua berkorelasi dengan biaya. Gitu. Kalau kita bisa seefisien mungkin. Oke, gitu. Masya Allah. Satu pertanyaan saya, memangnya seorang muslim itu pentingkah mempelajari ilmu komunikasi? Sangat penting. Kenapa? Yang itu tadi, kita bisa memarketingi diri kita sendiri. Ya, bisa kok caranya bagaimana gitu ya. Nah, misalkan ini lebih teknis ini. Misalkan seorang dai. Iya. Bagaimana dia bisa akhirnya menjadi tokoh dai terkenal, gitu kan? Nah, kan tadi di awal saya bilang, lihat apa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan, kekurangan. Iya, istilah analisa SWOT-nya itu strength and weakness-nya apa? Strength dan weakness. Iya, gitu. Nah, itu yang pemirsa, kita belajar bahasa Inggris ini sedikit. Ini istilah-istilah marketing ya. Iya. Jadi apa kekurangan dan kelebihan? Loh, bagaimana sih membungkus kelebihan dan kekurangan itu akhirnya bisa dikenal oleh orang? Termasuk bagaimana membungkus kekurangan jadi kelebihan. Mungkinkah begitu? Iya. Iya kan? Seorang dai misalnya, oh ya dia kelebihannya adalah apa gitu. Nah, itu yang nanti bisa kita lakukan branding. Branding diri sendiri gitu loh, ya. Apa yang disebut dengan
personal branding. Personal branding. Oke. Nah itu bisa kita lakukan dengan sendirinya gitu. Makanya gini, bagaimana agar kita cepat dikenal gitu loh, Iya. ya kan? Bagaimana sih agar kita cepat dikenal? Bagaimana agar orang cepat tahu tentang diri kita? Dengan kita melihat kekurangan dan kelebihan kita. Oh, ini memang harus jelas dulu ya. Iya. Kelebihan, kekurangan, Iya. kemudian ini mau dipasarkan. Iya, gitu. Contohnya apa? Dengan orang melihat, misalkan satu kelebihan kita, Iya. memang harus ada yang namanya key-nya, kuncinya, Kuncinya, oke. ya. Jadi untuk orang agar ingat tentang kita, itu harus ada kuncinya, ada clue-nya. Clue-nya apa gitu? Kuncinya apa? Nah, kalau dalam dunia promosi itu ada creative clue disebutnya. Creative clue. Dalam ilmu branding itu disebut creative clue. Misalkan apa? Ada yang disebut dengan keywords. Keyword. Keywords itu misalkan orang dengan menyebut atau apa dengan sering mengatakan si A, misalkan produk lah. Kalau ingat ayam, apa? Gitu kan. Misalkan seleraku. Nah, Oke. gitu. Orang dengar itu aja udah Sudah tahu. Sudah oh, bisa menebak ini nih produknya. Saya kan nggak boleh nyebutin produknya. Oke. Nanti ngebantu branding. Oke. Nah, Ini saja, Pak. nih contoh nih. Kalau ini sebut apa ini? Ini Wahdah Water Wahdah kan. Water, oke. Wahdah Water. Apa? Supaya orang cepat kenal dengan Wahdah Water, itu ada bisa dilakukan yang namanya creative tools. Ya, ada Creative 3 tools. macam. Oke, ini Ya. owner Wahdah Water silakan Ya. catat 3. Apa creative toolsnya? Bisa berupa keyword Keyword. atau bisa berupa key sound, Oke, saya paham ini key sound. iya kan? Yang bunyi-bunyian tuh. Iya, gitu. ada berupa key visual. Key visual. Nah, Oke. jadi itu clue-nya. Jadi orang misalkan tadi ya seorang dai dengan dia melihat contoh key visual ya, dengan melihat fisiknya aja, oh saya tahu ini dai namanya ini. Meskipun di siluet gambarnya Iya. dihitamkan, bentuknya saya tahu ini, Iya. gitu kan? Oke. Atau dengan misalkan key sound, dengan ketika dia dehem, oh saya tahu tuh. Oke. Iya kan? Kalau di Makassar itu ada jamaah, Nah, itu ditahu iya tuh kan? dari mana Ustaz? Kan seperti misalkan ada sahabat misalkan, oh dia wangi dari jarak 30 meter aja dia udah, nah itu kan Ini masuk marketing. iya, itu kan Masya udah masuk Allah. apa tuh keywords ataupun key sound gitu kan, dengan kan sahabat Umair gitu kan. Oke. Yang penting kalau bahasa Indonesia, Musab bin Umair gitu loh, ya kan? bahasa Indonesia sama bahasa Arab, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, bau kayaknya enggak ada ya. Karena baunya harum Nah, kan. iya. Oke. Jadi itu ya. Jadi kita ciptakan nih supaya orang cepat kenal dengan Wahdah Water gitu kan. Pilih salah satu. Masya Allah. Kalau tadi keywords itu dengan kata-kata, biasa dalam bentuk slogan. Oke, misal ditulis ya seperti Ya, itu. dengan slogan ataupun dengan tagline. Gitu. Ya. Slogan dan tagline. Slogan atau tagline. Nanti kalau apa sih slogan tagline? Sesi khusus lah. Gitu loh. Oke. Ini bisa diundang juga. Iya, bedanya slogan dan tagline itu apa Oke. gitu. Ustaz, ini kan produk ya, ini air mineral botolan. Kalau misalkan ini muslim, kan ini berbicara tentang marketing komunikasi dengan muslim, seorang muslim, pemuda muslim lah gitu. Berarti memang dia harus mulai dari itu tadi. Apa kuncinya supaya Anda dikenal sebagai seorang pemuda muslim? Nah, seorang pemuda muslim bisa cepat dikenal bagaimana? Itu satu kuncinya. Pertama, lihat kelebihan Anda dan apa Oke. kekurangan Anda. Satu, kelebihan dan Yang kekurangan. kedua, ya kan? Kemudian cari ya, yang tadi yang buatlah yang namanya creative tools-nya apa? Yang supaya orang ketika tadi ya ada Yang tiga ya, creative tools. Ya, Oke. ada keywords, key sound atau key visual. Nggak ada tadi tuh bau ya. Oke, ini sudah tiga. Syukur-syukur kalau ada tiga-tiganya masuk situ gitu kan. Masya Allah, oke. Itu kita akan cepat dikenal oleh orang gitu kan. Ya, nah misalkan bagaimana sih cara membranding diri sendiri? Ini dia. Iya kan? Pertanyaan bagus. Oke. Nah, bagaimana tadi kan supaya orang bisa lebih kenal kita, ya kan? Nah, oke lah, saya kayaknya bisa
bisa bergunakan nih kreatif tool salah satunya tadi gitu loh, ya kan, dengan misalkan key sound. Karena suara saya serak-serak basah, Oke. kayak rocker. Jadi ketika dia berceramah, dia ya kan, Ditahu ini nah, suaranya siapa. iya, tidak melihat orangnya juga dia tahu ini Oke. suara siapa. Nah, itu namanya key sound gitu loh. Masya Iya kan? Allah. Iya. Nah, atau ya dengan misalkan dia punya apa, maaf ya, kalau di televisi kan ada tuh Ustadz yang dari sini juga, dari Makassar kan, Oke. Ustadz Maulana. Itu tadi yang saya sebut tadi Ustaz, jamaah kan. Iya. Nah itu kan apa? Itu keywords. Keyword. Jadi jamaah, ya kan? Itu Oke. keywords gitu loh. Oh berarti ini Ustadz ini. Ini pertanyaan saya, kenapa Ustadz Maulana yang duluan pakai jamaah? Kan selama ini Ustadz itu ada jamaah di depannya Iya, kan? berarti beliau ngerti marketing. Oh, oke. Berarti memang harus banyak merenung ya. Kira-kira saya pakai key apa ya? Nah, Oke. kalau bisa yang unik, yang orang belum punya gitu loh. Unik, beda, orang belum Nah, punya. jadi memang parameternya dua. Satu, to be different, berbeda. To be different, oke. Artinya berbeda dengan kebanyakan, berbeda dengan orang lain. Intinya Ustadz, beda normal kan? Iyalah. Bukan beda tidak normal. Yang kedua adalah unik gitu loh. Unik. Belum pernah ada gitu kan. Oke. Kan kayak tadi jamaah, ternyata unik ya. Unik. Dan meskipun berbeda. meskipun ya namanya jamaah selalu ada kan. Iya, gitu. tapi kan kiai lain, ustadz lain belum pernah kayaknya. Oh, Iya kan, menjadikan gitu. itu sebagai keywords gitu kan. Oke. Sebagai clue gitu kan. Nah, Clue untuk mengenal dia ya. iya. Oke. Gitu. Jadi lebih cepat terkenal, iya kan. Masya Allah. Tapi ada juga kadang-kadang jangan sampai clue-nya yang dikenal, Orangnya tidak. orangnya tidak. Ada yang seperti Nah, itu. ada. Itu kesalahan branding namanya. Saya kira salah minum obat. Jadi Ada. begitu Gitu. modelnya. Orang ada. Kayak misalkan ada loh ustadz yang jamaah tapi nggak tahu kan namanya siapa. Oh. Nah, kan ada seperti itu. Oh, Gitu. Masya Allah. Oh, luar biasa, Masya Allah. Jadi memang ilmu branding atau ilmu marketing, Ustadz lebih spesifik ke advertising dan marketing komunikasi. Iya, branding itu kan bagiannya. Jadi kalau kita jadi gini, kalau kita bicara marketing, ya itu marketing itu melingkupi 3 bagian. Oke, ini kayaknya ilmu berat ya. Anda siap-siap ambil tulisan, ambil buku. Ini sepertinya kalau apa ya, mau dibahas dari atas ke bawah begitu ya. Oke, karena durasi ini tidak terlalu panjang, Ustaz, coba mungkin ada yang secara global, sedikit teknis supaya bisa dipraktikkan oleh pemirsa yang ada di rumah, Ustaz. Ya, tadi ya, saya lanjut dulu yang branding. Marketing itu terbagi dari 3 bagian. Marketing 3. Satu adalah selling. Seorang marketing dia harus ngerti sales. Oke. Ya kan, orangnya disebut sales. Sales. Nah, yang kedua dia harus mengerti tentang distribusi. Ya kan. Ini bahasa Inggris semua ini, oke. Siap. Enggak, distribusi mah enggak. Oh, sudah masuk bahasa Indonesia. Iya, distribusi, Sudah serapan ya. penyebaran gitu loh. Oh, penyebaran, ya kan? oke. Nah, dia harus paham. Yang ketiga ini advertising. Advertising itu banyak cabangnya. Ya, ada promotion, ada activation, artinya ada promosi. Ada aktivitas atau orang mungkin lebih kenalnya event, gitu ya, kan? Ada PR. Ada PR bukan ini ya, motor yang PR humas. Humas. Jadi itu kan bagian dari marketing komunikasi. Humas bagian daripada marketing komunikasi. Jadi di komunikasinya itulah kakinya humas. Gitu. Oh gitu. Kaki kiri atau kaki kanan? Dua-duanya. Oke. Nah itu ya kan, jadi banyak cabangnya kalau bicara apa namanya advertising, branding juga itu adalah bagian dari activation. Ya kan? Kalau branding ya, kalau brand ya kan, kalau brandnya itu bagian daripada promotionnya gitu. Kalau sudah melakukan activity itu bagian dari eventnya. Branding itu kan kegiatan. Nah, kegiatan brand gitu. Masya Allah. Ustadz, ini
ini ilmu berat katanya orang kalau kita ikuti pelatihan. Ini ilmu full daging ya. Mungkin dengan tulang-tulang. Iya. Saya mungkin lebih spesifik, misalkan ini pembahasan anak muda muslim dengan marketing komunikasi. Kalau boleh dibilang produk tadi sudah disebut, ada produk jasa Iya. sama barang. Produk itu ada dua, ada terbalik ya. Produk itu ada dua, Produk ada dua, ada jasa, ada jasa dan barang. barang. Kalau dia dikonversi pemilik produk ini seorang muslim, kira-kira langkah awal untuk memperkenalkan produk yang dimiliki oleh seorang muslim ini apa saja, Ustaz? Misalkan saya muslim, oke, aktivitas harian kan sholat, Iya. mengaji. Ini perlu dimarketingkan juga kan? Produknya. Nah, makanya untuk bagaimana agar produk yang kita miliki ini ya bisa sampai di target audiens atau target market kita yang kita inginkan ya. Ada yang disebut dengan teori dasar promosi. Teori dasar promosi. Itu disebut teori AIDA. Oke. Ya. Teori AIDA. Jadi AIDA. Nih jadi ini kan biasanya anak muda muslim ini mungkin lagi semangatnya pengen bikin produk gitu ya. Nah, apa sih yang harus dilakukan supaya produknya itu laku gitu kan? Walaupun mulai kecil-kecilan ya kan. Coba jalanin teori ini, teori AIDA. Teori AIDA. Ini nama siapa? Nama orang. AIDA itu AIDA. A-nya itu awareness atau attention. Iya, siap. Ya. Awareness tuh orang tuh sadar gitu loh ada produk kita. Orang tuh menyadari ada produk kita. ya. Atau orang memperhatikan produk kita gitu, attention gitu kan. Yang kedua adalah I-nya, interest. Kan AIDA ya. I-nya interest, tertarik. Ya. Nah, orang tidak akan tertarik sorry. Orang tidak akan tertarik dengan produk kita ketika orang tidak sadar ada produk kita. Oh, ini mungkin masuk istilah tak kenal maka tak sayang ya. Iya gitu. Iya kan? Orang harus ta'aruf dulu kan dengan produk kita gitu. Iya. Harus kenal dulu awareness itu ya kan. Nggak akan tertarik orang. Gimana saya akan tertarik? Saya tahu aja produknya enggak. Dia ndak datang sekonyong-konyong langsung belanja begitu. Gitu. Setelah tertarik, yang kedua, ini bahasa Inggris semua, desire D-nya. Desire. Ya, desire itu orang berhasrat, ya, berhasrat, punya keinginan gitu kan, punya minat. Iya. Ya. Nah, orang gimana mau punya minat ya, ketika tertarik juga tidak dengan produk kita, ya kan? Nah, keberminatan orang kan harus dibangun supaya orang itu tertarik dulu gitu. Ya, jadi interest itu ya harus dibangun rasa ketertarikan, kemudian orang akan mencari, ya kan, berhasrat untuk apa? Yang terakhir action, A-nya. Oke, Ya, action. artinya tertarik, orang berhasrat, tertarik untuk membeli. Ya. Jadi itu sebetulnya teori dasar. Nggak mungkin ya siapapun yang punya produk pengen langsung laku instan, nggak mungkin. Action itu kan salesnya, orang melakukan buying, orang melakukan pembelian, ya kan, mengeksekusi gitu kan. Nah kan nggak mungkin produk ini akan laku ya ketika proses tadi tidak dilakukan. Jadi itu teori dasarnya. Teori dasar. Marketing komunikasi luar biasa. Masya Allah. Ini kan produk, Ustaz. Kita lari ke dakwah, kemudian lari ke pemuda yang muslim. Misalkan kita mau ngajak orang untuk ikut sholat. Nah, itu dia teori AIDA-nya dijalankan. Praktek gitu ya. Contohnya apa? Seorang dai. Nah, gimana orang akan tahu tentang dai tersebut? Kalau tidak AIDA tadi. Tentang dibangun dulu awareness-nya. Awareness, oke. Tentang keberadaan kita. Oh iya ya, nanti dikira ini ini dai jin atau manusia. Itu penting. Kan bagaimana tentang keberadaan kita itu kan? Nah, itu kan namanya kan membangun awareness namanya. Siap. Ya kan? Okay. Seorang pemuda juga ketika dia ingin
saya punya gebetan nih gitu kan. Nah, ya kan supaya dia kenal saya, kan harus dibangun Tahu. awareness-nya. Ya kan? Jadi orang sadar dulu, oh ada Pak Ustadz tuh di Iya. sini gitu kan. Nah, gimana orang akan ikut pengajian kita, dakwah kita kalau kita sendiri tidak melakukan atau tidak menyadarkan orang akan kehadiran kita. Oke, ini ilmu mempengaruhi orang lain. tadi ya. Nah, kan ternyata berlaku kan teori marketingnya kan. Iya, iya, iya. Yang kedua, gimana orang akan tertarik dengan dakwah kita, dengan ajakan kita? Lah, kalau dia tidak dibangun bahwasannya ada kita gitu loh. Kasih sadar dulu dong begitu. Baru dia tertarik. Kan gitu kan. Nah, yang ketiga orang gimana akan memanggil kita? Pak Ustadz tolong ajarin dong anak saya. Ajar mengaji. Nah, ya kan? Hmm. Atau Ustadz saya mau sholat nih yang biasanya tidak sholat. Kan Gimana itu cara- desire kan, siap. mencari ustadznya. Saya ingin mengamalkan gitu loh, ya kan? Nah, gimana kalau kita sendiri tidak proses yang tadi, tidak kita lalui? Ya kan, teori AIDA-nya awareness, interest, desire, action. Ya kan? Ini kayak rumus minum obat ya. Harus memang harus dikuasai. Iya, Masya Allah. iya. Allahu Akbar. Simple sebetulnya kan itu ya kan, tadi akhirnya kembali ke kesimpulan di awal tadi. Iya. Bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain? Masya Allah. Gimana Ini- kita mau bermanfaat bagi orang lain sedangkan kita tidak memperkenalkan diri. Oke. Iya kan? Tidak membuat orang tertarik. Tidak membuat orang tertarik, tidak berusaha orang untuk mencari kita atau butuh akan kita. Gitu kan? Kan itu yang harus dibangun. Allahu Gitu. Akbar. Akhirnya gimana orang di daerah tersebut atau di rumah orang tersebut akan ada yang namanya perubahan. Actionnya kan perubahan. Oke, nyinggung perubahan, nyinggung 2024 sepertinya ini Ustaz. Oke. Luar biasa. Ini tadi hanya satu hadis yang dibahas. Ternyata ini masuk dunia marketing juga ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Linnas gitu. Berarti Rasulullah ini luar biasa satu masalah marketingnya. Rasulullah itu marketer sejati, ya kan? Marketer sejati Oke, beliau. ini pemirsa jangan dulu salah kaprah dengan istilah marketer. Ini Iya. kan kita ranah ini yang Iya, dibahas. Mungkin kita ranah bisnis kan. iya, gitu loh. mungkin istilah zaman dulu itu beda. Beda. Kalau istilah syariat mungkin ada dai Iya, gitu ya. gitu. Ustaz, mungkin ada contoh-contoh lain misalkan bagaimana dulu Nabi memberikan awareness kepada madu'unya, bagaimana madu'unya dulu tertarik. Iya. Yang tidak tertarik kan Abu Lahab sama Abu Jahal kan, itu tidak tertarik. Itu dari dunia marketing yang jelas Nabi tidak salah memarketingkan. Nah. Apakah salah market? Iya. Atau Abu Lahab, Abu Jahal ini memang tidak mau belanja? Iya. Ketika kita ingin memarketingi dakwah kita, ya kan? Dakwah itu kan produknya ya. Iya, siap. Gitu. Kita sendiri orangnya, subjeknya itu juga bisa menjadi produk, bisa menjadi brand gitu loh. Oh gitu, iya. Iya. Nah, kenapa misal ini sebetulnya kasusnya sama dengan saya sekarang ini banyak membina UMKM ya. Kenapa sih Pak? Itu kan produk saya sudah saya pasarkan di medsos, sudah saya ikutan bazar, event di pameran. mana-mana gitu kan, apalagi di arisan, Iya. ikut komunitas dan lain-lain gitu Ini kan. kayaknya bau-bau boncos ini. Tapi kenapa kok produk saya tidak laku? Oh, Satu, iya. kalau kita refer ke masalah dakwah, seorang dai dia sudah bicara panjang lebar lama berdakwah di daerah, tapi kok kenapa pengikutnya hanya sedikit? Wah, ini bagus. Iya kan? Ustaz. Oke. Ya kan? Nah, kenapa kok saya tidak berhasil dakwahnya gitu kan? Yang jelas ini tidak salah masuk kampung kan? Nah, kalau saya melihatnya dari ini dari sisi marketing Iya, ya. siap. Iya. Oke. Minimal ada 3 kesalahan yang bisa disebutkan kesalahan atau kekurang tepatan, ya kan? Dalam memilih atau dalam 3 hal. Pertama adalah ya mungkin kurang tepat dalam memilih ceruk pasar.
Oke. ya kan? Bisa jadi si dai itu sebetulnya tidak cocok di daerah tersebut, gitu loh. Ya kan? Mungkin tidak cocoknya kenapa? Karena karakter masyarakatnya, culture-nya gitu kan. Orang Makassar ditus ke Jawa gimana, Ustaz? Nah, kan itu dialami oleh Rasulullah ketika Rasulullah Sallallahu alaihi berdakwah ke Taif. Oh iya betul. Berarti kan salah dalam Rasulullah, bukan salah ya, tidak tepat gitu loh. Ya kan, akhirnya beliau mengalami peristiwa Taif ya, sampai malaikat menawarkan, ya kan. Nah itu kan kalau di kita di marketing istilah tidak tepat dalam memilih ceruk market. Oke, ini istilah marketing ya. Iya, istilah marketing. Siap. Jadi berarti market kita bukan di situ. Makanya kan Rasulullah berpindah lagi, ya kan. Allahu Akbar. Memang Rasulullah memarketingkan ya. Iya, secara tidak langsung gitu loh, ya kan. Siap, oke. Secara tidak langsung gitu. Rasulullah tidak belajar marketing, tapi beliau Iya. marketing kan, disiplin ilmu marketing kan itu sebetulnya ada semuanya di dalam Al-Qur'an. Betul, Ustaz. Karena kalau Rasulullah mengajarkan marketing tidak disebut nabi, Nah, disebut itu. marketer. Oke, silakan Dan itu dilanjut. setelah saya pelajari, lah ini ilmu Al-Qur'an semua yang ada di Allahu marketing gitu. Akbar, Artinya Masya Allah. sumber ilmu itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Sumber ilmu itu semuanya dari Islam gitu loh. Ya kan? Kayaknya Islam kan di situ ya, kayaknya Al-Qur'an ada apa aja di situ gitu kan. Baik. Oke, seorang muslim jangan telat sadar ya. Nah, satu itu yang tadi kan salah dalam memilih ceruk Ceruk market atau salah dalam memilih audiens. Pangsa pasar lah kalau di istilah usahanya gitu. Salah dalam memilih pangsa pasar. Yang kedua ya, bisa jadi kurang tepat dalam memilih media. Yang jelas bukan media TikTok, Instagram, Iya. bukan ini yang dimaksud kan. sama saja itu sama. bagian dari media. Ya. ya Jangan kan? sampai Ustaz dia mengatakan saya umur 35 kayaknya lebih cocok TikTok deh. Bukan Instagram. Iya. Oke. Jadi salah dalam menentukan media atau memilih media, ya kan. Sebetulnya pangsa pasar kita itu tidak menggunakan media tersebut, gitu loh. Ya kan, contohnya misalkan seorang dai, ya kan, tadi kan salah dalam memilih pangsa pasar, Siap. ya kan, pangsa pasar itu biasa jadi salah penempatan wilayah nih dai-nya, ya kan, gitu loh. Dainya mungkin dai manja disimpan di gunung. Nah, ya kan. Cari internet tidak ada. Nah, Oke. yang kedua adalah itu salah dalam memilih media atau menggunakan media. Iya, oke. Bisa jadi target market kita itu, halayak pasar kita itu bukan pembaca, bukan pengguna medsos. Tidak bisa diceramahi langsung. Oh iya. Itu kan media. Oke. Ya kan, medianya langsung gitu loh. Oh, berarti medianya harus disilaturahimi. Gitu. Oh, masuk lagi nih Pak Eko ya Iya kan. kan? Hadis Gitu. silaturahim. Iya, ya kan? Berkunjung. Nah, dengan berkunjung itu kan kita bisa melihat apa sih? Makanya gini, kalau kita punya produk ya, kita juga sama halnya seperti misalkan seorang dai, Iya. ya. Jangan berharap dia untuk bisa langsung ngaji. Jangan berharap dia kalau akhwat misalkan untuk bisa langsung pakai Langsung jilbab. hijab, oke. Ya kan? Nah, begitu juga ketika kita jualan, jangan berharap produk kita langsung laku. Ya kan? Jadi, ketika kita memakai media tersebut, ya tujuannya adalah dalam rangka menggali need. Need itu kebutuhan. Oke. Ya, kebutuhan dia apa? Ini mirip-mirip apa ya istilahnya? Cari-cari informasi. Jadi seorang dai kan ketika dia mau berdakwah, kan dia cari kebutuhan masyarakat di situ apa? Iya. Kebutuhan bapak itu apa? Kebutuhan keluarga itu apa? Kan gitu. Tidak langsung nyuruh sholat, tidak langsung nyuruh ngaji, kan tidak begitu. Oh, artinya ini dai yang datang sudah mengetahui need-nya itu apa, menjadi problem solving. Betul. Ketika kita tahu need-nya, ya, ini baru masuk yang ketiga. Oke. Ya. Yang dua yang mana, Ustaz? Yang need ya? Ya, satu kan salah dalam memilih Ceruk ceruk pasar. Terus yang kedua media. salah dalam memilih media, Oke, yang kurang ketiga. tepat lah gitu. Yang ketiga kurang tepat dalam mengemas komunikasinya.
Nah, ini ilmu komunikasi Iya, yang penting. artinya salah mungkin cara menyampaikannya, gitu kan iya. komunikasi, ya. Oleh karena itu kan tadi gali need-nya, jadi gali kebutuhannya. Jangan langsung, Bu, Bapak, ayo kita, gitu kan, kita lakukan ini atau yuk Bapak, Ibu beli, kan enggak. Nanti mereka akan bilang, memangnya kamu siapa? Begitu. Sih kan gali dulu kebutuhan mereka apa gitu kan. Jadi apa sih kebutuhan mereka? Nah, itu yang kita cukupi, yang kita akomodir. Oh, iya, gitu, ya kan? Dan memang sifat manusia itu memang mau diayomi, Iya. diberikan, dilindungi gitu Ustaz ya. Betul. Enggak kayak tadi misalnya seorang akhwat yang berdakwah pengen audiensnya Langsung berjilbab langsung besar. berikan, enggak. Kebutuhannya dulu apa? Kebutuhannya, oh dia pengen tahu dulu kenapa harus berjilbab kan gitu. Ya kan? Jadi nggak langsung dipakein gitu. Nanti ini pemaksaan kan. Pemaksaan. Iya. Dan memang yang namanya masalah pemaksaan ini di dalam Al-Qur'an juga Nggak tidak ada, boleh, La iya. ikraha fid La din, ikraha fid din. tidak boleh maksa-maksa. Kecuali mungkin tukang palak ya. Masya Allah. Jadi memang masalah marketing, komunikasi ini sangat penting dan Rasulullah seperti yang Ustaz jelaskan tadi itu sudah terpraktekkan, sudah diajarkan semua oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Betul gitu. Ya cuma ya tinggal kita aja memaknainya atau mendefinisikannya. Kadang-kadang kan salah dalam mendefinisikan gitu loh. Nah, Iya kalau ada kan? ilmu cara mendefinisikan bagaimana? Itu kembali kepada mindset kita. Ya kadang-kadang kan ya belum tentu kan menurut kita baik, belum tentu orang mendefinisikan itu baik gitu loh, ya kan. Maksud kita contohnya orang kan belum tentu semua orang yang bawa map datang bertamu kepada kita tuh mau minta sumbangan gitu. Masya Allah, betul. Iya kan? Ternyata membawa sumbangan. Lah, Bisa iya. saja begitu kan? Masya Allah. Ini semua full daging plus tulang ini ilmu insight yang kita dapatkan di episode kali ini. Ustaz, saya mungkin nyerempet sedikit dulu permasalahan lain. Alhamdulillah sehat bersama keluarga. Alhamdulillah. Brand logo atau brand atau perusahaan yang pernah ditangani sudah berapa banyak, Ustaz? Waduh, udah banyak 200-an. Masya Allah, sudah 200-an ya. Lebih. Iya. 25 tahun bayangin. 25 tahun. Saya tidak mau sebut merek di sini Iya. karena saya tidak digaji oleh mereka. Kadang-kadang ini di musim pilkada ya. Saya kadang-kadang di musim Banyak yang merapat. ya meminta jasa saya untuk bagaimana melakukan personal branding gitu kan. Bagaimana supaya saya jadi gitu kan. Nah, itu juga kan yang harus seorang dai lakukan, bagaimana membranding diri sendiri. Betul, gitu kan, iya. supaya cepat dikenal gitu kan. Masya Allah. Ustaz, anggota berapa orang, Ustaz? Anggota apa? Bukan bukan anggota marketingnya. Anak di rumah gimana, sehat? Alhamdulillah saya ada 5 anak. Masya Allah. 5 anak. Oke, ini besar-besar. sudah besar-besar semua. Saya minta izin abahnya dibawa di Makassar. Saya jujur saja yang tadi saya bilang ya, saya kan terjerumus ya kan? Di dunia marketing ya kan. Terjerumus. Akhirnya kita sadar gitu. Dulu tuh dunia marketing itu kalau kita tidak punya filter ya. Karena dunia marketing itu lebih, terutama saya di dunia advertising agency itu dunia borjuis gitu loh, ya kan. Dunia borjuis, dunia glamor gitu kan. Kan marketing itu bagaimana harus memaintain klien dan lain sebagainya. Bahkan sampai istri saya tuh punya statement, pokoknya jangan sampai ada anaknya Yang jadi kayak bapaknya. Udah, sekarang ilmunya aja yang saya coba sedekahkan gitu kan. Oh begitu. Emangnya di Markom itu tidak menarik atau gimana, Ustaz? Iya, ternyata ya tergantung dunianya juga gitu kan. Tergantung kita bisa bawa diri gitu kan. Akhirnya si Umi bilang mudah-mudahan anaknya jangan. Iya. Ada Marketing nggak apa-apa, tapi advertising lebih spesifik gitu kan. Dunia entertainment gitu kan. Dunia entertainment kan tidak mengenal
segmen gitu Betul, iya, siapa siap. klien kita, kecuali mungkin ya kita berada di segmen yang memang segmennya muslim semua. Nah, itu lebih aman gitu kan. Karena ya ada apa yang ini hadis apa bukan, yang antum lebih tahu, yahtalituna walakinna yatamayazun gitu kan. Walaupun kita berada dalam satu ini, tapi ya kayak ini aja istilahnya, kayak ikan di lautan tapi tetap tidak asin kan, itu kan definisi pengertiannya kan gitu ya kan. Nah, kalau tidak kuat iman, tidak kuat filter di dunia marketing advertising itu, kita Jangan terjerumus ke situ. terjerumus kita. Tapi Ustaz terjerumus ya, tapi alhamdulillah selamat. Terjerumus tapi kepada pergaulannya enggak. Oh, alhamdulillah. Enggak, dunia Berarti dari sisi muamalah bagus lah begitu bagus ya. karena dulu ya istilahnya saya masuk dunia advertising, saya udah ngaji gitu. Oh, Masya Allah. Sudah ngaji, sudah tahu Islam gitu kan, akhirnya Imunisasi imannya itu ya sudah kuat. sudah ada imunnya. Bahkan teman-teman saya bilangnya di profesi saya sebagai ustadznya gitu kan. Ustadznya advertising atau Iya. Ustadznya Markom. Ustadz di advertising, di profesi orang, Oh, profesi. teman-teman yang seprofesi lah gitu kan. Masya Allah. Gitu. Bahkan ada istilahnya kan, kalau orang-orang ini tuh biasanya kalau entertainment itu ada yang sedang berjudi atau apa, judi biasa, main gaple domino atau apa. Itu saya kadang-kadang nimbrung kan gitu kan. Nimbrung bukan main, tapi orang menganggapnya oh ini akhirnya orang-orang Demokrat ini. Iya. Ini bukan partai ya. akhirnya orang-orang yang berada di sekitar saya itu disebutnya penjudi muslim. Kalau tadi saya bilang marketer muslim. Marketer muslim. Oh, Masya Allah. Ya, yang- Alhamdulillah sih, walaupun dunianya begitu, buktinya apa? Saya tidak ngerokok, saya tidak ngopi, ya kan? yang jadi ikan Apalagi- tadi, Ustaz ya. Iya, Meskipun gitu. tinggal di laut, Iya. tidak asin dagingnya. Nah itu kan. Kecuali ikan yang di garamen itu Nah, baru itu. asin. Itu kan apa definisi dari yahtalituna walakinna yatamayazun kan gitu. Masya Allah. Ini juga memang apa ya, penting karena ini ya yang namanya seorang muslim, muamalah Heeh. ke semua lini kehidupan orang-orangnya itu sangat penting. Kan Nabi kita memang begitu beliau. Iya, betul. Berteman dengan yang anak, yang Betul. remaja, Betul. yang tua, yang sebaya. Nah, itu Rasulullah udah ngerti yang namanya segmentasi kan. Kan di dalam ilmu marketing kan ada yang namanya Kita kembali ke marketing. ada yang namanya STP. Ah, STP itu segmentasi, segmentasi, targeting, targeting, positioning. positioning. Ya kan? Rasulullah udah paham itu, ya kan? Bagaimana siapa yang untuk berdakwah ke anak muda, misalkan Ali, ke pengusaha siapa, Oh, ya kan? iya. Itu kan itu sebetulnya segmentasi itu. Ustadz, jangan sampai penonton mengatakan, wah ini Ustadz cocokologi deh. Coba kasih jawaban dulu. Bahwa Nabi memang apa ya, muamalah kehidupan beliau itu mengajarkan ilmu marketing secara tidak Iya, langsung. secara tidak langsung gitu loh. Ya. STP tadi. Iya, segmentasi, targeting, positioning. Ya kan? Masya Allah. Menarik kalau bicara ilmu marketing itu, karena marketing itu berlaku untuk semua gitu loh. Ya, tidak mengenal apa itu subjeknya, apa itu objeknya. Gitu. Ilmu marketing apakah boleh dibilang ilmu silaturahmi atau ziarah? Itu bagian. Oh, bagiannya. Bagiannya. Oke, Ustadz. Ini episode supaya lengkap. Ini tadi tidak dirinci sedikit STP itu, jangan sampai jadi utang ya, Ustadz. Oke. Kirain mau jadi segmen baru nanti. Nunggu berapa bulan ke Makassar ya dari Cibinong. Oke, STP tadi itu ada strategi, Segmentasi, segmentasi, targeting, sama positioning. positioning. Kalau segmentasi itu segmen ya, artinya segmentasi itu meliputi ya demografi, usia, pendidikan, gitu loh, jenis kelamin, ya kan, itu disebut dengan demografi. Kemudian
ada yang disebut dengan bagian geografinya. Geografi itu wilayahnya. Oh, wilayah. Terus ada sosiologi itu segmen kelasnya, kelas ekonomi ke bawah, menengah atau atas ya. Ada yang disebut dengan psikografinya. Itu hubungannya dengan lifestyle. Kalau behaviornya masuk di mana, Zat? Kemana? Behavior itu masuk di bagian Masuknya ke psikografi. mana? Oh, psikografi. Gitu. Psikologis ya gitu. Psikologinya gitu kan. Kebiasaannya apa, behaviornya apa ya kan. Oh, kebiasaannya pokoknya kalau bangun pagi minum kopi gitu kan. Jadi kita dakwah di warkop. Iya, kan kita harus tahu tuh ya kan. Segmennya siapa ya kan. Kemudian usianya berapa. Usia tuh kan kita mungkin saya nggak cocok berdakwah di kalangan anak-anak gitu kan. Saya nggak cocok kalau di kalangan yang lebih dewasa. Saya nggak cocok, saya cocoknya di kalangan emak-emak gitu kan. Itu segmentasi. Oh iya, kan? Iya, betul. Itu segmentasi gitu kan. Nah, kalau targeting tuh lebih sempit lagi ya dari target. Jadi lebih sempit dari misalkan tadi yang demografi yang dari usia ya kan. Dari usia 10 sampai 50 itu saya cocoknya di yang tengah-tengah nih. Saya cocoknya adalah di remaja. Diperkecil. Diperkecil lagi, dipersempit, itu target namanya, ya kan? Iya saya nggak bisa remajanya di yang laki-laki, tapi saya remaja yang perempuan gitu kan. Nah itu dipersempit lagi. Nggak bisa, saya daerahnya terlalu luas, saya kayaknya daerahnya dipersempit aja di daerah ini gitu loh, satu kecamatan atau apa gitu kan. Nah, itu. Berarti di sini mungkin boleh dibilang kalau kita mau lakukan ini jangan pakai istilah kalau di dunia di dunia pelatihan bisnis palu gada. Apa lu ada apa lu mau gua ada. Jadi memang harus segmentasi saat ya. Harus segmentasi. Kalau sebetulnya kalau palu gada tuh istilahnya ya orang yang sepi order itu. Sepi job itu. Jangan jadi seorang muslim yang sepi silaturahim, sepi ziarah ya. Kecuali multi talent ya. Kalau multi talent kan lah beda ya. Kalau multi talent apa yang lu mau gue punya gitu kan, gue ada. Gitu. Tapi kan itu juga harus disegmentasi juga, ya kan. Tidak diumbar begitu saja gitu kan. Ya. Strategi sudah, targeting, STP. Kalau yang P positioning. Positioning itu bisa terbentuk karena kita sendiri yang sudah dari awal mencoba memposisikan diri, iya kan? Saya mah pokoknya inginnya ke anak muda usia sekian. Berarti ini Ustadz anak muda nih. Iya. Ya, atau ini Ustadz Mak-Mak. Ustadz Mak-Mak gitu ya. Bapak-bapak. Nah, atau ketika kita belum membentuk positioning, pokoknya kita ini aja dibebaskan aja gitu loh. Ternyata ketika di produk kita launch, kita turunkan ke masyarakat gitu ya, atau kita juga sedang berdakwah gitu kan, ternyata yang lebih senang ke saya kok mak-mak ya gitu loh. Artinya boleh dibilang learning by doing, maksudnya lakukan saja dulu, nanti penyaringan dalam perjalanan. Bisa seperti itu, karena nanti berpengaruh kepada juga materi yang kita berikan. Artinya konten gitu loh, konten yang kita berikan. Gitu. Dan misalkan tadi saya sudah lama ini berdakwah, tapi kok kelihatannya lebih banyak emak-emak. Nah, artinya jangan kita pertahankan ego, saya mau yang anak muda. Nggak tapi bisa. Fakta kenyataan emak-emak yang paling banyak. Artinya banting setir, kita rawat nih emak-emak. Bagaimana? Betul. Gitu ya. Jadi itu positioningnya terbentuk karena market. Kalian tadi ya. Kalau yang di awal kan karena keinginan kita sudah tahu yang tadi yang saya bilang, kita sudah tahu keunggulan dan kelemahan kita. Market saya di situ gitu. Nah, ternyata itu juga bisa salah sebetulnya ya. Karena bisa salah. Kenapa? Ternyata ya ada perubahan yang mempengaruhi apa? Perubahan lingkungan, perubahan teknologi. Iya kan? Iya, betul. Yang
saya sebetulnya target saya positioning saya pengen ke mama. Ternyata mamanya sekarang gaul, nggak mau dengerin gitu loh. kan itu pengaruh lingkungan. Iya. Pengaruh lingkungan dan teknologi gitu. Dan harus segera berubah kita ya. Nah, itulah yang disebut dengan marketing. Ilmu marketing itu dinamis. Jadi dia mengikuti pasar. Ilmu marketing itu dinamis, mengikuti pasar. Mengikuti. Kalau Anda yang tidak berubah, Anda kalah. Nah, Gitu. kan begitu juga dakwah. Dakwah kan bukan kita harus menyesuaikan lingkungan, kebutuhan. Allahu Akbar, betul. Iya. Iya enggak? Berdakwah sama penjual beda bahasanya. Iya. Masya Allah, betul-betul. Dakwah bersama yang anak muda, bahasa juga Bahasanya beda. beda. Makanya saatnya saya kadang heran, kenapa ada dakwah warkop? Nah. Ternyata para anak muda di situ Betul. dan yang doyan Nah, kopi. Warkop itu berarti medianya. Medianya. Nah, Ada dakwah lapangan seperti itu medianya futsal, lapangan, ya kan? Nah, komunikasinya seperti apa? Ya komunikasi kan kemasan menyampaikannya. Oke, Gitu. ini poin terakhir, Ustaz. Kemasan menyampaikan itu ada ndak lagi? Dari tadi kita main singkat-singkatan, ada AIDA, STP. Kalau komunikasi, packaging komunikasi ini ada lagi singkatannya, Ustaz. Oke, ini poin terakhir. Singkatan banyak ya kalau di Di dunia market advertising iya, dan nanti kalau marketing. kebanyakan nggak ngerti apa. Masya Allah. Taib. Kalau begitu saya mungkin bertanya tentang rencana kedepannya seperti apa, Ustaz? Secara pribadi, keluarga, dengan ilmu advertising dan marketing seperti Iya. ini. Kalau tadi istri bilang mudah-mudahan anak tidak ada yang seperti bapak. Tapi ilmunya ini Iya, sangat penting. tapi secara tidak disadari anak saya akhirnya ada yang seperti saya. Oh begitu. Anak pertama. Ini ketahuan sama uminya. Enggak gini, jadi anak saya kan berteman dengan beberapa coach gitu ya. Oke. Terus waktu itu salah satu coach saya bawa ke rumah saya bilang nih, terus pas ketemu dengan anak saya, nih anak saya yang akhirnya ngikutin secara tidak saya arahkan mengikuti dunia saya yang dulu gitu kan. Mungkin anaknya bilang, Abi itu coach Bukan. tempat saya belajar. Oh bukan begitu ya? Coachnya bertanya, kamu kenapa kok bisa mengikuti dunia Abahnya? abimu gitu kan? Ternyata anak saya bilang dulu ya kalau ada event, kalau ada acara ya, anak saya kan sering saya bawa sama istri gitu kan. Oh siap. Jadi ternyata kan anak dan istri supaya tahu dunia saya gitu kan. Dia merekam ya. Iya Diam-diam. ternyata anak saya bilang ternyata di bawah alam sadar saya, oh itu yang dulu Abi lakukan gitu loh. Terdownload sendiri. Dengan sendiri gitu loh. Padahal saya tidak mengarahkan kamu harus. Iya. Dan kebetulan memang nggak tahu waktu kuliah dapat di situ gitu kan. Oke. Waktu itu kuliah di UI dapat jurusan pariwisata, terus handle ini Pariwisata tapi ke marketing. ke MICE gitu loh, Ke dunia MICE. MICE gitu kan, dunia event, Masya exhibition. Allah. Iya, siap. Gitu. Lah kayak nggak Nyerempet-nyerempet itu. qadarullah lah, Allah menggiring ke situ untuk Masya meneruskan. Nah kalau itu tadi hubungannya dengan anak. Kalau bagaimana ke depannya saya ya di usia saya yang sudah tidak muda lagi, saya saat ini hanya ingin memperbanyak sedekah atau mewakafkan ilmu dan pengalaman Masya saya. Allah, Allahu Akbar. Ya kan? Itu aja kenapa? Karena kan mewakafkan dan mensedekahkan ilmu dan pengalaman ini, Investasi yang tidak akan habis. iya, itu adalah investasi akhirat saya. Masya Allah. Gitu. Ustadz tadi bilang sudah tidak muda lagi. Ustadz sekarang lagi masa muda. Ini Muslim di Youth Podcast ini muda. Usia saya tidak muda tapi jiwa saya masih Masih muda. Allahu Akbar. Ustadz tadi saya tertarik. Ini anaknya secara tidak langsung ngikut sedikit nyerempet ilmu abahnya. Ustadz tadi bilang kalau saya terjerumus ini Ustadz menjerumuskan anak atau tidak? Tidak. Oh enggak, anak enggak, justru Masya Allah. dia terjerumus sendiri karena itu tadi. Terjerumus sendiri. Iya, di bawah alam sadar ternyata Oke, terekam sendiri ya. terekam sendiri. Allah. Masya Allah, saya
sangat berbahagia nih punya dapat ilmu yang banyak ini Ustadz dari Ustadz Sofyan Bagher. Terima kasih banyak, sehat-sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau tidak tiap pekan ke Makassar, tiap bulan. 15 tahun baru ke Makassar. Kan komunikasi bisa dilakukan dengan berbagai macam ya kan, dengan berbagai macam cara Betul. gitu. Ini masuk lagi materi Markom ini ya. Artinya gini loh, saya senang berbagi. Oke, siap. Saya senang berbagi ilmu, saya senang sedekah ilmu gitu. Itu aja sih yang ingin saya coba lakukan ya kan, kalau saya bekerja di tempat orang, satu sudah tidak mungkin. Yang kedua, terkadang orang gak sanggup bayar katanya. Oh gitu. Pengalaman 25 tahun kayaknya bayarannya gede deh, jadi tidak usah dipanggil. Makanya saya bilang gak usah bayar saya sedekah aja gitu. Masya Allah. Oke, terima kasih nih Ustadz Sofyan Bagher, semoga sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Tadi saya bertanya pakai bahasa Makassar agak kareba. Ada midi baik. Sudah ada kata-kata iye tadi. Ya. Semoga sehat bersama keluarga, Amin, aktivitas lancar. Amin. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Amin. Mudah-mudahan setiap muslim yang mendengarkan ini bisa menjadi muslim yang bermanfaat. Amin. Semoga ilmu yang di-sharing di episode kali ini bisa dipraktikkan oleh para kaum muslimin, khususnya para anak muda ini, bagaimana memarketingkan mereka Sendiri. Kalau tidak mau berubah, ya pasti kalah. Iya. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak Muslim Youth Podcast edisi bareng tamu saya dari Jawa, tepatnya di Cibinong, dari Ustadz Sofyan Bagher, praktisi advertising dan marketing komunikasi. Ini sudah melanglang buana 25 tahun kurang lebih untuk menangani para kliennya yang sudah ratusan. Semoga ini bisa kita praktekkan ilmu yang kita dapatkan, dan pastinya ayo share ini ke teman dan karib kerabat kamu supaya mereka akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Saya Abdullah Said pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.